terlambat re. Ya ampun, pas biur ya. Ya, Sobat Vulkanovlog dimanapun Anda berada, jumpa lagi di pemantauan aktivitas vulkanik Gunung Merapi, gunung paling aktif yang terletak di perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Kita akan memperbarui hasil pemantauan atau update perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025, dan kita akan menyampaikan hasil pemantauan analisis data sepanjang 24 jam pada hari sebelumnya, yaitu 25 Agustus 2025 sebagai berikut. Dan ini data diambil dari hasil laporan Badan Geologi yang bisa kita lihat di situs mereka di VSI. Gunung Merapi tampak cerah secara umum, kadang-kadang mendung, berawan, angin bertiup tenang, lemah ke arah utara dan timur, dan suhu berkisar antara 16,5 hingga 25,4 derajat Celcius dengan kelembapan udara 37,4 hingga 93,9%. Sementara tekanan udara tercatat 873,5 hingga 919,3 mm Hg. Dan secara visual sepanjang 24 jam ini gunung tampak jelas dan diselingi oleh kabut berkisar antara level 0 sampai 3, kemudian juga ada kabut 0 sampai 2. Asap kawah tampak bertekanan lemah, teramati berwarna putih dengan intensitas tipis dan tinggi 400 atau membumbung setinggi 400 meter di atas puncak kawah. Dari hasil pemantauan atau analisis data kegempaan masih didominasi oleh gempa guguran, yaitu tercatat sebanyak 101 kali sepanjang 24 jam dengan amplitudo berkisar antara 2 hingga 21 mm. Durasinya juga berkisar antara 33 hingga 184 detik. Dan durasi terpanjang ini lumayan, ini jadi jarak luncurnya bisa sampai mungkin sekitar 2000 meter dari puncak. Data kegempaan adalah gempa hibrid atau gempa fase banyak, tercatat ada 83 kali dengan amplitudo 2 hingga 21 mm, durasi maksimal 18,84 detik. Dan yang ketiga adalah gempa vulkanik dangkal juga terpantau ada 2 kali kejadian sepanjang 24 jam dengan amplitudo 50,8 dengan amplitudo amplitudonya 50 hingga 80 mm, durasi maksimal 24,05 detik. Nah, kehadiran gempa vulkanik dangkal ini mesti diperhatikan oleh kita semua karena mengindikasikan aktivitas permukaan, pergerakan magma yang mendekati puncak, dan biasanya akan diakhiri oleh ekstrusi atau keluarnya magma, dan itu yang kemudian akan menimbulkan munculnya lava pijar atau guguran lava terutama di puncak barat daya. Kemudian jumlah gempa tektonik juga tercatat. Ini gempa tektonik adalah gempa bumi pergerakan lempeng. Jumlahnya ada 3 dengan amplitudo 2,4 mm, durasi maksimal 161,06 detik. Keterangan lainnya teramati ada 9 kali guguran lava ke arah Kalisat, Kali Putih, Kali Bebeng dengan jarak luncur ini maksimum 1900 meter atau mendekati 2000 meter dari puncak. Dan Badan Geologi masih memberikan rekomendasi atau sejumlah rekomendasi. Yang pertama adalah potensi bahaya saat ini masih berupa guguran lava dan awan panas yang bisa terjadi sewaktu-waktu di sektor selatan barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh 5 km, kemudian Sungai Bedok, Rasak Bebeng sejauh maksimal 7 km, dan pada sektor tenggara meliputi Kali Woro sejauh 3 km dan Kali Gendol
maksimal 5 km. Sedangkan jika terjadi lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Setelah data pemantauan juga memperlihatkan kesimpulannya adalah suplai magma masih berlangsung terus-menerus yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya. Oleh karena itu masyarakat diminta untuk tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya seperti yang tadi disebutkan di atas, yaitu di radius 3 hingga 7 km. Kemudian warga juga diminta untuk mewaspadai bahaya lahar panas, bahaya lahar dan awan panas, terutama guguran atau awan panas guguran terutama saat terjadi hujan di seputar puncak Gunung Merapi. Dan masyarakat juga tetap diminta untuk mengantisipasi jika terjadi sebaran abu vulkanik akibat guguran lava maupun jika terjadi erupsi sewaktu-waktu. Dan Badan Geologi akan terus memberikan perkembangan setiap waktu dan terutama jika terjadi aktivitas yang signifikan. Sementara pada hari Selasa 26 Agustus 2025 ini cuaca cukup cerah pada sore hari, bahkan ini terjadi sejak siang hingga sore hari, cerah sekali, dan awan ada di belakang agak jauh di atas, sedikit berkabut, dan kita bisa menyaksikan guguran material di dua arah, yaitu ke arah Hulu Kali Boyong maupun di sektor barat daya menuju ke Hulu Kali Bubeng Kalisat, tetapi intensitas atau frekuensinya tidak terlampau tinggi. Jadi kita belum melihat ada guguran yang signifikan sepanjang siang hingga sore hari ini. Dan kita akan coba lihat perkembangan berikutnya pada malam hari, apakah akan muncul atau terjadi guguran yang lebih besar lagi seperti hari-hari sebelumnya yang kadangkala cukup mengejutkan karena volume dan intensitas gugurannya ini cukup tinggi. Sementara di situasi di Kaliurang sendiri, kawasan wisata Kaliurang masih tetap berlangsung seperti biasanya. Bahkan pada siang hingga sore ini digelar karnaval 17-an di seputaran rute yang ada di kawasan wisata Kaliurang ini, terutama dari Tugu Monyet yang ada di pintu masuk kawasan wisata Kaliurang hingga kemudian ke Telaga Putri, kawasan wisata Telaga Putri, dan ini pesertanya adalah warga masyarakat di sekitar Kaliurang saja. Pemirsa, demikian informasi yang bisa dibagikan. Tetap ikuti terus, pantau terus perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi, dan Anda tidak perlu was-was, tidak perlu takut untuk datang berkunjung atau berwisata ke seputaran lereng Gunung Merapi, baik di selatan, di barat daya maupun di kawasan barat, dan termasuk yang di sektor utara. Jadi meskipun masih berstatus erupsi dan aktivitasnya cukup lumayan, tetapi ini tidak terlampau membahayakan sepanjang kita berada di luar radius bahaya yang telah direkomendasikan. Demikian pemirsa dan sobat vulkan dimanapun Anda berada, semoga informasi yang bagikan ini bisa bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Salam sehat, salam tangguh.